Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini saya Agung Mia kembali dapat menjumpai pemirsa dalam Dialog Gatra Praja. Pemirsa, hari ini kita memiliki topik yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu mengenai mendorong transparansi penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Pemirsa, di studio telah hadir 3 orang narasumber yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang membahas bagaimana sebaiknya kita mendorong transparansi dalam penyelenggaraan PPDB ini. Langsung saja saya perkenalkan 3 orang narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Made Merta. Beliau adalah Kabid Bina Program Disdikpora Kota Denpasar. Om Swastiastu, Bapak. Kenapa Gatra? Sehat. BC sehat. Ya, terima kasih sudah hadir pagi ini, Pak. Sedikit capek aja. Wah, kenapa nih, Pak? Karena PPDB ya, Pak? Karena sampai jam 2 malam terus. Waduh. Oke, yang kedua narasumber kita adalah Bapak Igede Agus Astape. Beliau merupakan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi, Gatra, Pak? Nggih, becek. Capek juga nih, Pak? Enggak, kita mengawasi. Ya, mengawasi, oke. Yang ketiga narasumber kita yaitu Bapak Gede Kamajaya. Beliau merupakan salah seorang pemohon informasi. Om Swastiastu. Pak Gede, bagaimana kabarnya hari ini? Becek sehat. Becek sehat ya. Capek juga nggak, Pak? Ya enggak, lagi on fire. Waduh, lagi on fire, luar biasa ya. Semangat berarti memberikan informasi pagi ini. Apalagi saya juga tertarik nanti membahas bagaimana sih Pak Gede ini sebagai salah seorang yang memperjuangkan keterbukaan informasi dan juga transparansi. Nanti bisa memberikan pendapat juga dan berbincang-bincang bersama kita. Pemirsa, bagi Anda yang ingin ikut berinteraktif bersama kami nanti bisa menghubungi nomor telepon interaktif di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401 terkait dengan topik kita mendorong transparansi penyelenggaraan PPDB. Kami akan kembali sesaat lagi. Buktikan dijual murah Gunung Makmur Murah Jalan Mahendra Data nomor 555 Denpasar belakang Lapangan Buyung. Telepon 422415, Toko Besi Murah Jalan Teguh Umar Barat 17 depan Bali Helmet Denpasar. Telepon 8476188. Murah Makmur Bangunan, telepon 0361 895 7678. Buktikan mahal uang kembali. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, setiap pembelian kacamata akan mendapatkan arloji Xiaomi. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama. Bisa tolong pakai tas kain saya saja, tidak usah pakai kresek. Tidak perlu langkah yang sulit untuk menyayangi bumi kita. Jika satu orang di bumi ini mengurangi penggunaan tas plastik, maka akan banyak ekosistem yang terselamatkan. Bali TV, Dialog Gatra Praja kembali masih dengan topik kita mendorong transparansi penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Bersama dengan 3 orang narasumber kita di studio, kembali saya mengundang Anda pemirsa yang ingin ikut berinteraktif bersama kami. Silakan menghubungi nomor telepon di 0361 894 8400
atau di 0361-894-8401. Baik, saya bersama dengan 3 orang narasumber. Saya ingin ke Pak Agus Astapa dulu nih, selaku seorang Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali. Bagaimana Pak pengamatan Bapak terkait dengan PPDB online di Kota Denpasar tahun ini? Ya, terima kasih Gung Mia dan juga pemirsa Bali TV dimanapun berada. Sesungguhnya begini, kalau keterkaitan dengan PPDB online, kita di Komisi Informasi selalu memantau itu karena memang ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Sangat luar biasa, kemarin kita juga sudah melakukan monitoring ke sana dan ketemu juga dengan Pak Made Merte, bahwa di situ memang kita pantau informasi yang berkaitan dengan masyarakat itu. Mana kira-kira peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bisa merugikan kepentingan masyarakat banyak. Dan dari sistem online yang ada itu, memang semua sudah sangat dibuka. Kita Komisi Informasi sangat mendorong dan mengapresiasi itu, karena bagaimanapun juga ini sebetulnya kecil sekali peluang bagi masyarakat yang bisa bermain-main mungkin melalui jalur belakang dan sebagainya, karena semua real time kita lihat. Hanya di Denpasar yang kita lihat sistemnya seperti ini, karena kita beberapa daerah kita coba lakukan monitoring, termasuk di Jemberane yang sekarang hanya melakukan uji coba terhadap 3 sekolah saja sistem online-nya, dan itu pun masih agak semi sedikit gitu loh. Nah, dengan demikian kita berharap sistem online yang ada di Denpasar ini nantinya benar-benar memang terbuka sampai akhirnya, karena ini belum berakhir sesungguhnya. Ketika sudah dibuka kemudian mendaftar diumumkan belum selesai. Nanti setelah mulai proses pembelajaran di situ baru kita lihat ini benar nggak memang betul-betul transparan atau tidak. Nanti kita juga akan pantau itu kalau memang ada laporan, ada memang yang sudah masuk laporan dan informasi kepada kita terkait dengan PPDB ini. Laporan-laporan yang masuk sejauh ini laporan apa saja Pak? Begini, ada yang telepon, ada yang minta Pak selaku Komisi Informasi tolong didorong keterbukaan. Nanti setelah pengumuman ini tolong dicek lagi di masing-masing sekolah sesuai nggak dengan kuota yang ada. Misalnya di salah satu sekolah kuotanya 400, tapi begitu kita selesai pengumuman terakhir kok ada 410, ini 10 ini bagaimana? Bagaimana, di mana bisa masuk orang-orang ini? Nah itu tolong dipantau dan ini mungkin Pak Kabid kita akan coba nanti untuk membantu mencari informasi itu. Kira-kira mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalaupun misalnya ada hal seperti itu, kita harus terima informasi itu secara terbuka. Apa sih yang menyebabkan sehingga masuk akal tidak, kemudian argumentasinya seperti apa, dan kita lebih baik terbuka semua terkait dengan itu. Pak Made Merte, bagaimana Pak respon masyarakat sejauh ini terkait dengan penerapan sistem online ini dalam PPDB? Ya, makasih pemirsa BTV, juga Pak Agus, makasih banyak. Jadinya di KPI sudah memberikan apresiasi Pak ya. Jadi sudah langsung ikut mengawasi ke lapangan. Dan ya sementara penilaiannya cukup bagus lah. Dan kita pun di masyarakat sudah banyak mendapatkan jawaban bahwa ini satu hal yang memang ditunggu oleh mereka. Bahwasanya PPDB yang kita buat dari tahun 2012 itu sungguhnya sudah memberikan kejelasan kepada masyarakat, membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi, sekaligus juga untuk memfasilitasi keinginan masyarakat di mana mereka sesungguhnya dapat sesuai dengan kemampuan dan pilihannya. Sehingga masyarakat sangat mengapresiasi, meskipun ya kita melihat dan saya sendiri merasakan ada laporan, ada keluhan, tentu keluhan itu terkait dengan kesalahan mereka sendiri yang tidak utuh membaca juklak juknis. Dan kita pun dalam rangka memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat bahwa juklak juknis itu sudah kita informasikan juga. Di TV juga sudah, di TV bahkan sudah, kemudian di media sosial, di koran, di Denpos, Bali Pos juga sudah, beberapa koran juga sudah, bahkan tidak ada juga sudah. Tapi tetap juga masyarakat dari tahun ke tahun informasinya ada yang belum nyambung gitu. Artinya ke depan tentu ini menjadikan bagian dari kita Pak untuk lebih memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa seperti ini loh sesungguhnya yang mereka harus lakukan sehingga mereka tidak ketinggalan, tidak tertinggal dari informasi PPDB ini gitu. Terkait salah satu poin yang disampaikan Pak Agus tadi mengenai kuota dari suatu sekolah misalnya, misalnya dia memiliki kuota 400 kemudian tiba-tiba di akhir 410 nih. Bagaimana respon Pak Made Merte? Ya, sampai hari ini, kota yang kita tetapkan itu disusun bersama. Jadi, kepala sekolah SMP, SMA, SMK negeri, dengan kepala UPT, kemudian juga dengan kepala sekolah, dengan kabid. Jadi, kita menerapkan sesuai dengan kebutuhan kursi yang ada di sekolah.
Jadi katakanlah misalnya SMA 1, dia ada 400. Ya, kita pastikan 400 itu. Nah, kemudian setelah PPDB, setelah MOS biasanya ada masuk, ya tentu kita akan pantau. Tapi sampai hari ini, setelah 1 minggu pendaftaran kembali siswa baru, belum ada laporan, dan nampaknya juga ada beberapa sekolah yang tidak mendaftar kembali, Pak. Jadi tidak mendaftar kembali itu mungkin karena mereka diterima di daerah asalnya. Dan ini pun terus kita pantau, mudah-mudahan. Dan sudah satu komitmen di antara kita, di antara semua kepala sekolah bahwa yang tidak daftar itu tidak boleh diisi. Kecuali nanti setelah 6 bulan, itu pun nanti harus ada persyaratan tertentu yang kita buat. Jadi sekolah tentang siswa pindah itu. Oke. Gitu. Dari Pak Agus sendiri bagaimana Pak melihat transparansi dari proses penerimaan peserta didik baru tahun ini? Ya, kalau kita lihat, kita Komisi Informasi sudah berdiskusi dengan Disdikpora. Yang terpenting di situ adalah ada komitmen, ada fakta integritas di situ bahwa masing-masing sekolah sudah sangat setuju dengan kesepakatan ada kuota dan sebagainya. Yeah. Nanti kalau memang ada pelanggaran terkait dengan itu, kita tagih saja itu persoalannya, sehingga jangan sampai nanti integritas yang sudah ditandatangani, komitmen yang sudah dibuat oleh Disdikpora dengan pihak sekolah kemudian dilanggar, ya itu berarti ada masalah di situ. Nah, itu kita nanti akan coba untuk pantau. Mudah-mudahan di Denpasar tidak terjadi begitu. Karena ini terus terang saja kita lihat kalau PPDB dengan sistem online ini menurut saya sangat fair sebetulnya. Kita bisa bersaing dengan semua orang dengan dalam kondisi yang berbeda. Cuman memang tidak semua bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Contoh di Badung misalnya, kemarin kita ke Disdikpora di Badung begitu, karena kondisi geografisnya yang berbeda. Misalnya anggap di Petang, kalau sistemnya online, misalnya di situ hanya ada satu sekolah, misalnya orang-orang di situ mungkin yang tidak mampu mengejar nilainya itu, dia harus pindah ke sekolah lain, misalnya ke Denpasar atau ke Abian Semala, agak jauh, itu memang kita maklumi. Kalau di Denpasar kan karena memang kondisi geografis yang memungkinkan, itu memang kita pahami. Dan yang terpenting adalah kita bagaimana nanti masyarakat kalau ada yang merasa dirugikan terkait dengan laporan informasi yang tidak akurat, dulu Disdikpora mengatakan begini-begini, tapi ternyata kenyataannya begini, ya silahkan kita laporkan, kita akan siap menindaklanjuti karena sudah ada beberapa contoh yang kasus seperti itu. Oke, saya ke Pak Gede Kamajaya nih sebagai salah seorang pemohon informasi. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana kasus Bapak ingin memperjuangkan nih keterbukaan informasi dan juga transparansi. Jadi awalnya saya adalah pemohon informasi publik berkaitan dengan rekrutmen CPNS. Ini agak keluar dari PPDB Pak ya. Tapi ini cerita sedikit agar masyarakat tahu bagaimana proses masyarakat bisa memperoleh informasi. Jadi ketika rekrutmen CPNS itu sebenarnya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu CPNS adalah informasi yang terbuka. Informasi tentang CPNS itu informasi yang terbuka, itu pertama dasarnya. Dan Permenpan RB nomor 17 tahun 2014 itu juga salah satu pasalnya mengatur bahwa prinsip rekrutmen CPNS salah satunya adalah transparansi. Nah, ini penting diketahui oleh publik karena selama ini citra rekrutmen tanda kutip selalu baunya tidak sedap ya. Nah, ini yang saya ingin katakan kepada siapapun pemirsa di Bali TV bahwa kita punya hak, setiap warga negara punya hak untuk tahu informasi publik yang tidak dikecualikan undang-undang sebagaimana pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi saya meminta nilai saya berapa sehingga saya ada pada kategori peserta yang tidak lulus. Ini penting untuk diketahui kenapa begitu. Ini bisa jadi otokritik untuk saya sendiri di bidang apa saya lemah sehingga tes-tes berikutnya saya bisa meningkatkan kemampuan kognitif saya. Itu sebenarnya. Ketika memperjuangkan keterbukaan informasi tersebut, apa kendala-kendala yang Pak Gede temui? Kendala terbesarnya, saya rasa tidak semua badan publik kenal dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, ini menjadi tugas penting Komisi Informasi Bali untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 agar semua badan publik ini membentuk PPDB, bukan PPDB, PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, karena tidak ada PPID di Universitas Pendidikan Ganesha tempat saya memohon informasi, sehingga informasi yang saya minta menjadi
berlarut-larut. Jadi saya bersurat, kemudian bersurat lagi, tapi memang begitu mekanismenya. Kita harus bersurat 3 kali, Pak ya. Pasal 21 sampai 22 mekanisme memperoleh informasi itu kita bersurat berkali-kali. Tapi kalau ada PPDB, PPDB ini sangat penting untuk menyimpan, mendokumentasikan, mengelola segala informasi setiap badan publik. Sehingga kalau terbentuk PPID, ini kita hanya tinggal bersurat sekali, PPID akan memberikan informasi ke pemohon informasi. Nah, karena di Universitas Pendidikan Ganesha tidak ada PPID, itu akhirnya jadi prosesnya agak panjang. Itu aja sih kendalanya. Bagaimana proses hukum yang ketika itu ditempuh oleh Pak Gede? Jadi awalnya saya bersurat sampai 2 kali, juga tidak mendapatkan informasi yang saya mohonkan. Kemudian saya datang ke KI. Nah, di sini pentingnya KI Bali dan masyarakat Bali harus tahu ya. Keberadaan KI Bali, Komisi Informasi itu sangat penting untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance melalui keterbukaan informasi publik ya di semua bidang. Saya datang ke KI bukan sebagai pemohon informasi pertama, tapi konsultasi. Saya tanya ketika itu, saya ingat ketika itu dengan semua komisioner ya, saya tanya, Pak, apakah informasi yang saya mohonkan ini adalah informasi rahasia? Boleh nggak saya minta informasi ini dan sebagainya? Akhirnya dijelaskan. Awalnya juga saya tidak paham tentang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Saya hanya tahu Komisi Informasi bertugas untuk menyatakan bahwa ini informasi terbuka atau tertutup, rahasia atau dikecualikan gitu. Saya datang diskusi, kemudian dijelaskan bahwa ini bukan informasi yang dikecualikan. Anda harus melakukan ini, bersurat ke lembaga dan seterusnya, kemudian lengkapi syarat-syarat administratif dan kemudian setelah saya melengkapi dan saya menjadi pemohon, saya datang berikutnya sebagai pemohon informasi publik di KI Bali. Oke, Pak Agus Lasapa, bagaimana Pak melihat peran dari Komisi Informasi dalam menjaga transparansi ini? Ya, jadi ini sudah ada salah satu contoh bagaimana seorang masyarakat sebetulnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik. Dengan demikian, badan publik itu sudah tidak ada alasan untuk tidak terbuka lagi. Ini menjadi inspirasi bagi mungkin pengelola PPDB, jangan sampai nanti kasus ini berlanjut. Karena ini contoh, ini sudah dimenangkan loh. Kita di Komisi Informasi waktu itu sudah memutuskan bahwa informasi terkait dengan hasil tes CPNS di Undiksa ini dibuka. Kemudian pihak dari termohon, badan publik itu dia banding. Kemudian dia banding ke PT UN, setelah itu dikuatkan oleh PT UN. Bahkan sekarang di Mahkamah Agung juga dalam kasasi menguatkan putusan kita. Itu hasil tes itu harus dibuka. Nah sekarang dalam proses menuju eksekusi. Nah kalau sampai nanti tidak dipenuhi itu bisa ke pidana, ke polisi, dan pada akhirnya nanti di polisi, dipidana, diproses, bisa kena pidana 1-3 tahun PPID-nya, pejabat pengelola informasinya itu. Bahkan ada juga yang denda 5-30 juta. Nah jangan sampai nanti di PPDB akibat ketertutupan informasi ini mengalami kasus yang begitu. Ini kasus pertama loh yang sampai ke Mahkamah Agung. Luar biasa ini karena orang mulai sadar sekarang ternyata kita tidak boleh bermain-main dengan informasi. Misalnya kayak di Dikpora nanti kalau ada merasa mahasiswa atau calon siswanya merasa lulus dia, tapi kok tidak diterima atau mungkin ini ada permainan, tidak dikasih informasi, kemudian dia lapor ke kita menjadi sebuah sengketa informasi. Nah disitulah nanti badan publik itu akan kita panggil, kemudian kita melakukan mediasi. Nah satu tidak saja persoalan hukumnya yang kita di situ selesaikan, tapi integritas. Kan kasihan PPDB di Denpasar yang sudah online, sudah bagus, kesannya, kemudian image-nya sudah bagus, apresiasi banyak orang, tapi hanya gara-gara sengketa informasi, integritas agak ada masalah. Itu yang kita tekankan di situ. Baik, menarik salah satu contoh kasus ini, pemirsa. Jadi bagaimana Pak Agus, jika misalnya ada pemirsa Bali TV di rumah yang kira-kira mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan ingin menanyakan transparansi khususnya dalam penerimaan peserta didik baru tahun ini, apa yang harus dilakukan jika ingin melapor ke KI? Pertama jelas ke badan publik itu, misalnya kalau dalam hal ini di Dikpora, ke sana minta informasi. Kalau di situ tidak dapat informasi, ada tanda keberatan, nyatakan tidak puas bahwa saya tidak mendapatkan informasi. Ada kurun waktunya. Kalau kemudian tidak diladeni juga,
langsung saja datang ke Komisi Informasi. Nanti Komisi Informasi akan membuat schedule di situ, kemudian melakukan registrasi, kira-kira memverifikasi ini laporan bisa nggak disengketakan. Kemudian kalau itu menjadi sebuah sengketa informasi, kita akan surati, kita panggil Distrik-Pora, kemudian kita panggil juga pemohon informasi, kita mediasi dulu, ada waktunya. Ini loh informasi ini kenapa tidak diberikan, kemudian ini informasi ini apa sih yang ada masalah harus ditutup. Nah, kalau di situ selesai, clear, ada tantangan, kemudian kesepakatan damai. Tapi kalau tidak puas di sini, saya bawa begini-begini seperti kasusnya Pak Gede Kamojaya, ya kita sidang, kita membentuk majelis komisioner, kemudian bersidang-sidang sekitar 100 hari kita punya waktu. Nah itu lumayan padat, Anda mungkin di badan publik akan bolak-balik kita panggil, kemudian ya itu kasihan nanti integritasnya, kita akan putuskan, kemudian apalagi dimuat di koran, di media, oh ternyata tidak tertutup, tidak terbuka dan transparansi tidak jalan di situ, ya integritas lembaga itu yang menjadi masalah. Dan memang kewajiban PTUN Pak ya, Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011 untuk mengumumkan ke media cetak bagi badan publik yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang menutup informasi atau menghalang-halangi informasi. Ini sekali lagi tentang integritas. Mungkin terkait dengan PPDB ya, kasus itu juga dari awal, ini kan undang-undang tahun 2014 Pak ya. Kita tahun 2012 sudah menerapkan seperti itu. Memang ingin sesungguhnya generasi muda Bali dan Pasar khususnya, ketika mereka ke depan itu betul-betul mereka fight gitu loh. Berani tampil sendiri dengan keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan. Oleh karena itulah kita sangat mendorong sekali pelaksanaan PPDB real time online ini. Yang awalnya dulu kita mulai dari sekolah RSBI, kemudian meningkat ke semua sekolah, akhirnya seperti sekarang ini semua sekolah negeri kita sudah real time seperti itu. Itu artinya bahwa dari awal komitmen kita memang ingin transparan, ingin membantu masyarakat, ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini loh yang bisa Anda dapatkan. Ini loh yang bisa Anda kerjakan, di sini loh tempat Anda. Katakanlah misalnya dia memiliki keterampilan piagam, kejuaraan, ya mereka kita fasilitasi dengan jalur prestasi. Kalau mereka misalnya tidak ada kemampuan seperti itu, mereka hanya biasa-biasa dengan kemampuan akademis, silakan bersaing lewat jalur NEM. Nah kalau mereka misalnya betul-betul tidak memiliki biaya, sedangkan mereka kemampuannya bagus, ya kita fasilitasi dengan jalur siswa miskin itu. Artinya ketiga jalur itu kita sudah fasilitasi betul-betul untuk bagaimana masyarakat sesuai dengan kemampuannya itu bisa tersampaikan apa keinginannya. Seperti itu. Bagaimana kemudian kendala dalam pengoperasian sistem online ini Pak? Secara ini ya namanya teknologi mungkin sempat ada kerusakan ya waktu hari pertama ketika pembukaan SMA itu. Tapi ya ketika pembukaan SMP. Nah, tapi ketika sudah karena ini servernya di Jakarta, kita harus telepon berkali-kali Pak Agus. Juga akhirnya siang itu jam 2 sudah terselesaikan dan kita pun pada waktu hari Pagarosir Bo yang seharusnya tutup, kita buka Pak. Jadi kita berikan pelayanan kepada masyarakat dan jamnya pun yang awalnya kita tutup jam 2 kita panjang sampai jam 4 sore sehingga semua terlayani. Jadi kita betul-betul ingin masyarakat tuh biar betul-betul menikmati seperti ini loh hak mereka, seperti inilah yang harus mereka kerjakan. Ya tapi namanya masyarakat juga tidak semua paham Pak. Termasuk kemarin ada juga yang datang bahkan dia cari saya ke rumah bahkan gitu. Pak gimana Pak, saya ini kok enggak diterima, dari saya masuk gitu. Ya setelah kita cek, 2 orang loh Pak kemarin ke rumah saya langsung, saya lagi ada kerjaan di rumah, dia datang, setelah kita cek ternyata 1, mereka daftar tetapi tidak verifikasi. Itu artinya sama dengan mereka tidak mendaftar juga kan. Nah, yang kedua kasusnya mereka mendaftar secara reguler di SMP 7, 6 dan 4, tetapi mereka prestasinya mendaftar di SMP 4. Akhirnya mereka hanya melihat di SMP 7, tidak diterima. Loh, datangnya Pak, ini nem saya masuk, kenapa tidak diterima Pak gitu. Nah, ternyata mereka diterima di SMP 4 prestasinya gitu. Karena komitmen kita ketika seorang anak seperti itu kasusnya, artinya dia NEM-nya masuk, kemudian prestasi juga masuk, maka prestasinya kita utamakan. Argumentasinya Pak, karena prestasi itu pasti menjadi pilihan mereka yang pertama. Sedangkan NEM-nya itu mungkin mereka diterima di pilihan ketiga kan, artinya kan tidak pas itu loh. Itu yang sudah kita kerjakan. Sehingga betul-betul kemarin saya jelaskan, artinya mereka paham juga gitu. Ya. Kalau respon dari sekolah-sekolah sendiri bagaimana Pak dengan sistem ini? Ya mereka tenang sekarang. Aman gitu loh, aman dalam arti tidak kayak awal-awal tuh kan, wah titipan surat sakti gitu loh Pak. Nah, sekarang mereka Pak Bade aman Pak, tidak nyenyak, nah gitu sekarang Pak.
Artinya mereka ya sudah melihat menerima siswa 400 sesuai kota 400. Ini jalur miskin sekian, jalur UN sekian, jalur piagam penghargaan ini sekian gitu. Udah nggak ada, mereka pun sudah bisa dan mulai hari ini SMP ke pendaftaran kembalinya. Mudah-mudahan sampai tanggal Jumat Sabtu tidak ada masalah sehingga Senin itu sudah bisa dibuka MOS-nya. Saya kira itu. Pak Agus bagaimana Pak melihat hal ini? Apakah Kalau saya begini, ada informasi ini menarik juga, Pak. Ada telepon dari pihak masyarakat, Pak. Selain soal itu, bisa nggak dicek, diaudit sistem teknologi informasinya? Karena kan ini kalau tidak salah Distripora kan bekerja sama dengan pihak ketiga terkait dengan penyediaan server dan sebagainya. Jangan sampai di situ bermain-main. Ini ada orang ahli IT yang tanya itu. Apakah sempat ditanyakan terkait dengan sistem audit teknologinya itu, sehingga jangan sampai nanti di situ ada permainan sebagainya. Nah itu kita memang tidak sampai di situ, tapi ini bisa menjadi catatan Pak Made. Kira-kira jangan sampai memang kita oke lah kita terbuka online sebagainya, tapi kan namanya teknologi pasti kadang-kadang ada juga kelemahan-kelemahannya. Ini kira-kira apakah sudah diantisipasi atau tidak? Nah itu yang perlu menjadi catatan bagi kita juga. Ya, saya kira dengan kita terus terang aja dengan pihak ketiga itu mereka hanya menyiapkan gininya aja, menyiapkan jalurnya server tuh. Juklak juknisnya kita yang nyusun. Setelah mereka pasang sekian, kira-kira di mana ya kita bisa bermainnya. Itu pengalaman kami ya di Dispora dari tahun 2014 sampai sekarang tuh enggak pernah seperti itu. Belum ada kita bermain seperti itu gitu. Baik, semakin menarik saja dialog dan perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Gatra Praja kembali sesaat lagi. SMK Duta Bangsa menerima siswa baru tahun ajaran 2016-2017 dengan program kejuruan multimedia, jasa boga, dan akomodasi perhotelan. Pendaftaran di Jalan Kecak 1 nomor 2A Denpasar, telepon 0361 412 871. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, setiap pembelian kacamata akan mendapatkan arloji Ciamik. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama. TV Agung Roy Dekorasi, layani sewa tenda, peralatan pesta, sound system, catering, dan panggung. Alamat Jalan Batu Mejan nomor 58, Banjar Padang Linjong, Canggu Badung. Telepon 087 761 418144. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, setiap pembelian kacamata akan mendapatkan arloji Ciamik. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama. Bali Post. Mendorong transparansi penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB masih menjadi topik kita dalam Dialog Gatra Praja hari ini pemirsa. Kembali saya mengundang Anda pemirsa untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Masih bersama dengan 3 orang narasumber kita. Saya ingin ke Pak Gede nih Pak. Menurut pendapat Bapak bagaimana melihat peran dari Komisi Informasi terkait untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, khususnya di Bali? Saya rasa keberadaan KI ya ini perlu diapresiasi dan diketahui oleh semua masyarakat di seluruh Indonesia dan khususnya di Bali. Keberadaan KI ini memungkinkan kita mendapatkan informasi yang sebelumnya kita anggap tidak tabu ya untuk kita ketahui, tapi dengan keberadaan KI secara yuridis kita terlindungi. Ada KI sebagai badan publik, sebagai lembaga negara yang menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga masyarakat terlindungi secara hukum ketika dia meminta informasi. Jadi kalau KI tidak ada, orang datang untuk meminta informasi, ini mudah dipatahkan. Oh ini nggak ada informasi, ini dilarang dibuka misalnya. Tapi dengan keberadaan KI,
kita bisa langsung ke KAI untuk meminta itu ketika informasi yang kita minta itu dihambat misalnya. Baik, saya angkat dulu telepon yang masuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Kak Ajus di Bangli. Nggih. Silahkan pertanyaannya. Ring baru narasumber. Ani Mojuang yang Ditya. Selamat pagi. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak. Pak Madid yang kenal walaupun Pak Madid mungkin tidak kenal. Yang kenal. Nah ini kiranya masalah klasik ini Pak. Dari tahun ke tahun masalah PPDB. Kalau memang PPDB itu dilaksanakan secara online gitu, saya masyarakat kecil sangat-sangat percaya. Bagaimana nanti hasilnya mungkin sudah ditentukan dengan taraf inteligensi kemampuan anak itu sendiri. Apa dapat dia sekolah atau tidak. Dan juga jangan dilupakan daerah lain mungkin tidak semuanya pakai online, tapi pasti pakai sistem rayon. Nah di sini dari tahun ke tahun memang terlalu sering ada kasus ini. Kami juga tidak akan munafik itu karena masalah. Nah, tapi kalau bisa masyarakat kecil, bagaimana masalah tersebut makin tahun ke tahun makin mengecil bahkan makin hilang. Itu sehingga masyarakat akan lebih percaya dengan dinas-dinas terkait yang berkompeten masalah menangani masalah itu. Tadi yang kedua masalah KAI, Komisi Informasi. Kami masyarakat kecil terus terang aja sangat memerlukan keberadaan Komisi Informasi. Sehingga masyarakat akan tahu apa yang menyebabkan dia begini atau tidak dapat, apa yang menyebabkan dia dapat. Seperti tadi kasus Pak Amade Kamojaya saya tidak salah, masalah CPNS. Ini sangat-sangat, miris sekali mendengarkan. Kadang-kadang memang si A ditanya, ada tahu, lempar ke si B juga lempar ke si C. Nah, di mana harus masyarakat bertanya ini? Seperti saya misalnya masyarakat desa, kalau memang ada KI itu yang memberikan informasi pada masyarakat dan haknya mereka mendapat informasi seperti apa disampaikan tadi itu. Kalau tidak ada KI, kami masyarakat desa tidak tahu di mana harus kami bertanya. Nah, jadinya yang muluk itu begitulah artinya. Karena ke depan saya harap itu gimana, mohon saya masyarakat kecil di PDB ini betul-betul ya mengecil lah masalahnya atau mudah-mudahan tidak ada begitu. Begitu Pak Made dan narasumber lainnya. Kita langkung ampur Om Santi. Om, terima kasih Kak Ajus di Bangli sudah bergabung bersama kami di Dialog Gatra Praja kali ini. Kembali saya mengundang Anda pemirsa Bali TV yang ingin ikut berinteraktif bersama kami, silahkan menghubungi nomor telepon di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Baik, tadi terkait dengan pertanyaan yang pertama nih, bagaimana agar mengurangi masalah-masalah PPDB dan juga terkait bagaimana peran Komisi Informasi kepada masyarakat. Tapi sebelumnya saya angkat dulu telepon yang masuk. Om Swastiastu. Halo. Ya, Om Swastiastu, selamat pagi. Ibu Nyoman selamat pagi Bapak-Bapak narasumber. Pagi. Nikit yang dari Ibu Nyoman di Singaraja. Terkait dengan PPDB yang sekarang sistem perdana lewat online gitu ya. Kalau Tiang sendiri merasakan ada plus minusnya gitu. Minusnya anak-anak yang berpotensi nilai akademiknya sehari-hari di sekolah itu bagus, tidak mendapat kesempatan ikut bersaing dengan sesama temannya itu mencari sekolah yang difavoritkan gitu. Kenapa gitu? Modelnya seperti ini. Apakah sistem pendidikan ini berani menjamin nilai UN itu yang dihasilkan itu murni? Seseorang yang mendapat nilai tinggi itu apakah menjamin itu murni dari hasil dia menjawab sendiri atau ada bantuan misalnya ingin mendapat kelulusan dengan mudah itu. Terus ada informasi dari siswa sehari-hari mereka nilai akademiknya selalu di bawah, tapi nilai UN-nya tinggi.
otomatis dia diterima di sekolah favorit, misalnya sekolah yang sering keluar sebagai prestasi. Sedangkan yang ikut perlombaan bahkan ikut olimpiade, tapi tidak ada kesempatan dapat sekolah itu karena nilai UN-nya rendah. Mungkin karena dia waktu UN itu menjawab dengan murni tanpa bantuan dari siapapun gitu. Nah itu dah akhirnya sistem online ini menghilangkan kesempatan untuk anak-anak ikut bersaing mencari sekolah yang difavoritkan gitu. Sehingga banyak anak-anak yang tersingkir, nilai UN-nya rendah itu tersingkir, sehingga mendapat sisa-sisa di sekolah yang dia menganggap saya mendapat sekolah yang bagian NEM-nya terendah gitu. Itu kasihan mendengar kata anak-anak seperti itu. Itu aja mungkin bisa dievaluasi lebih lanjut. Terima kasih Ibu Nyoman di Singaraja juga sudah bergabung pagi ini dalam Dialog Gatra Praja. Ya, kita simpan dulu pertanyaan Ibu Nyoman. Kita ke Kak Ajus tadi yang di Bangli terkait bagaimana mengurangi permasalahan PPDB dari tahun ke tahun. Silahkan. Ya, kita memang terus mengevaluasi program yang kita buat. Dan tahun ini pun sampai hari ini yang SMA tidak ada pengaduan. SMP kita tunggu mulai besok gitu loh. Artinya kita semakin terus perketat juknisnya sehingga peluang-peluang untuk mereka-mereka yang bermain dalam tanda petik disangsikan dengan uang dan sebagainya bisa kita minimalisir gitu loh. Artinya program-program yang kita tuangkan, jalur-jalur yang kita pakai itu sudah transparan, sudah jelas, dan itu juga merupakan hasil kesepakatan semua kepala sekolah. Jadi terus terang di sini kepala sekolah biasanya setiap tahun pusing dia ketika PPDB ini karena harus menerima titipan dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah program ini itu sudah kita bisa sangat kita bisa minimalisir. Bahkan tahun ini ya betul-betul SMA-nya saya bilang tidak ada pengaduan, yang artinya pengaduan yang secara mendetail yang ke arah yang disangsikan tadi itu tidak ada. Paling keluhan mereka hanya, saya salah pilih, itu aja mereka salah pilih, kemudian tidak verifikasi itu. Jadi ke depan tetap kita evaluasikan, bahkan kita ingin ke depan pun swasta juga kita akan coba untuk bicarakan dengan BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, bisa sepakat nggak mereka ketika kita di online kan juga swasta itu. Oke. Sekarang saya ke Pak Agus terkait pertanyaan Kak Ajus tadi di Bangli, bagaimana Komisi Informasi agar lebih dekat kepada masyarakat? Ya, terima kasih dan kita mengapresiasi Kak Ajus tadi di Bangli. Satu hal yang selalu kita tekankan kepada masyarakat bahwa informasi publik itu adalah memang hak masyarakat. Jadi jangan takut untuk mendapatkan informasi. Oke, ini mungkin di Denpasar dengan menggunakan sistem online kita bisa pantau secara transparan, real time di internet sebagainya. Ada beberapa sekolah misalnya di luar Denpasar misalnya, seperti Badung. Kemarin kita ke Distrik Pora Badung juga seperti itu nanti ada kuota masing-masing sekolah, kemudian itu disesuaikan lagi kepada sekolah, diserahkan kepada sekolah. Nah, satu yang perlu catatan kita adalah kalau memang kebijakan itu diberikan kepada sekolah bersangkutan untuk menerima berapapun kuota sebagainya, itu harus transparan. Artinya, oke lah misalnya dari kuota NEM, misalnya dia menerima 60%, kemudian 20% melalui jalur yang lain, komite dan sebagainya, itu harus terbuka. Komite ini misalnya bagaimana syaratnya, berapa dia harus bayar, untuk apa uang ini, kemudian orang-orangnya seperti apa yang bisa diterima itu harus dibuka. Ada indikator yang jelas. Nah, harus ada indikatornya, kriterianya. Kalau itu sudah dibuka, itu kita akan nilai, ternyata memang ini transparan, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi bahwa ini terbuka. Kemudian jangan sampai nanti, ini diterima, ini enggak, ini sebagainya. Nah, itu yang simpang siur, ada masalah itu. Nah, di situ kita Komisi Informasi akan mendorong. Kalau ada yang masyarakat yang demikian, boleh kita laporkan, kita terima masukan itu, kemudian kita akan pantau dan kita akan cek. Karena memang ada undang-undang seperti itu. Nah, itu keterbukaan itu. Karena memang beda-beda sistemnya. Misalnya tadi Kak Ajus di Bangli, kalau di Bangli mungkin belum bisa sistem online, karena kan tidak semua bisa diakses internet dan sebagainya. Nah, itu kita sih maunya kalau bisa online semua, tapi karena memang kondisinya berbeda-beda, ya kita mohon kalau ada informasi-informasi yang berkaitan dengan PPDB ada masalah sebagainya, masyarakat jangan khawatir lagi, itu pasti akan diterima. Kemudian ketika ada informasi itu yang nyeleneh atau tidak baik, laporkan dan kita akan follow up itu. Seperti itu. Bagaimana misalnya dengan Kak Ajus tadi lokasinya di Bangli, tidak menggunakan sistem online seperti yang di Denpasar. Kemudian masih banyak sekali potensi-potensi siswa titipan nih. Bagaimana? Itu yang selalu kita tekankan. Kalau ada siswa titipan,
di kepala sekolah terus berani membuka, ini loh saya ada yang memberikan nota sebagainya seperti ini dibuka, kalau seperti ini kondisinya bagaimana masyarakat, dibuka saja. Kalau sudah dibuka, nah ini ada informasi publik. Kita kalau memang bersih, kenapa kita risih? Itu selalu saya tekankan di Komisi Informasi, kita buka loh ini, kita terima name-nya seperti ini, kemudian ini kalaupun diterima karena kondisinya begini, calon siswanya begini, orang tuanya begini, tempat tinggalnya, dijelaskan. Kalau sudah dibuka secara terbuka, masyarakat, oh ternyata dia diterima walaupun ada surat sakti sebagainya, wajar dia terima itu karena bla 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 seperti itu. Kalau sudah dibuka, saya pikir tidak perlu khawatir. Kepala sekolah tadi di Denpasar katanya bisa tidur, bisa enak kan, seperti itu kira-kira. Baik, berarti pemirsa Bali TV dan masyarakat yang berada di luar kota Denpasar yang masih belum menggunakan sistem PPDB online ini, jika memang merasa ada siswa titipan atau ingin mengakses keterbukaan informasi, bisa langsung menghubungi Komisi Informasi ya Pak. Ya, siap. Baik, saya angkat dulu telepon yang masuk berikutnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Putra di Papua. Iya, betul. Waduh, jauh sekali ya. Jauh sekali nih. Ya. Silakan Saya pertanyaannya. lihat perbincangan Bapak, saya lihat perbincangan Bapak bertiga ini cukup bagus. Masalah penerimaan siswa baru ya. Ya. Ya, saya ini orang tidak paham dengan masalah ini. Yang saya garis bawahi tadi, masalah prestasi siswa, Pak. Karena kebanyakan sekolah itu selalu mencari siswa yang memang memiliki predikat yang baik. Sehingga anak-anak yang tidak punya kemampuan itu hampir tidak diterima di sekolah yang bersangkutan. Sekarang menjadi tanggung jawab pihak sekolah, siapa yang harus menangani anak-anak yang tidak memiliki kemampuan, yang memiliki nilai yang bagus. Saya kira sekolah itu mendidik untuk mencerdaskan dari orang yang tidak mampu sehingga menjadi mampu. Saya kira jangan hanya diperbincangkan di daerah perkotaan, dipikirkan juga di daerah yang di pedesaan. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih Om Santi. Om. Terima kasih Putra di Papua sudah bergabung pagi ini dalam Dialog Gatra Praja. Sebelum menjawab pertanyaan Putra, kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Nyoman tadi di Singaraja terkait nilai akademis sehari-hari dengan nilai UN yang menjadi penentu. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu Nyoman di Singaraja ya. Memang itu kita tidak menutup kemungkinan juga ya. Memang berita yang berkembang seperti itu. Tapi ya paling tidak kita punya indikator nasional lah untuk mengukur kemampuan siswa di tingkat nasional plus juga di tingkat daerah gitu. Nah kalau enggak itu kita percaya apalagi kan begitu. Ya cuman ini kan masih berproses. Mudah-mudahan sekian tahun lagi, apalagi dengan nanti ujian berbasis komputer. Itu sangat-sangat menentukan kemampuan si siswa sendiri. Nah, artinya sementara ini ya kita yakin dulu UN itu sebagai salah satu indikator untuk penentuan seperti itu. Ya ketimbang kita pakai TPA dan seterusnya itu juga masih sangat dicurigai bisa dipermainkan gitu loh. Tapi ya Ibu Nyoman, kami mengapresiasi apa yang disampaikan tadi. Tentu ke depan kita akan evaluasi lagi sehingga betul-betul apa yang diinginkan oleh masyarakat, mereka mungkin sehari-hari belajarnya bagus, kemudian ketika kondisinya tidak fit, akhirnya mereka sakit, akhirnya nilainya jeblok gitu. Itu kalau kita kasarkan itu sebuah risiko Pak ya. Tapi ya paling tidak UN itu tetap menjadi indikator nasional untuk pengukuran pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Kalau dari Pak Agus bagaimana merespon Ibu Nyoman? Kalau saya lihat memang Bu Nyoman memang banyak sekali informasi berkaitan dengan ini. Itu kita semua memang di Indonesia semua berbasis data dan dokumen. Jadi kalau nilainya seperti itu, berarti data yang disampaikan adalah seperti itu, ya kita terima. Karena memang seperti Pak Madi tadi katakan, tidak mungkin ada indikator lain yang bisa kita untuk mengukur kemampuan orang, apakah dengan TPA sebagai tadi itu, karena ini memang indikator nasional. Sehingga dengan demikian, tentu kita percayakan dengan menggunakan NEM itu. Nah masalah memang di dalam sehari-hari siswa itu mungkin berprestasi dan sebagainya, sekarang sebetulnya kuncinya satu, tunjukkan saja nanti ketika dia diterima di sekolah lain, bahwa dia ternyata berprestasi jauh lebih bagus, ternyata itu hanya sekedar mungkin boleh dikatakan kecelakaan
kecelakaan sedikit dalam kondisi ujian. Karena kadang-kadang begini, memang kita pahami ya, dia pinter sekali di kelas mungkin juara terus, tapi pada saat ujian dia mungkin sakit atau kondisinya ada ini, atau mungkin mohon maaf misalnya tidak kerjasama dengan yang lain, dia murni begitu, ternyata nilainya turun, ya apa boleh buat, nanti tunjukkan ketika dia sudah di sekolah lain. Jenjang yang lebih tinggi gitu loh. Ya, itu kira-kira, sehingga kita semua berbasis dokumen. Itu dulu dokumen yang harus dipakai sebagai acuan untuk data bagi PPDB ini. Baik, tadi jawaban dari dua narasumber, Ibu Nyoman di Singaraja mudah-mudahan sudah terjawab. Kemudian tadi dari Putra di Papua yang mengatakan bahwa untuk prestasi siswa nih, bagaimana dengan siswa-siswi yang kurang nih atau tidak memenuhi standar prestasi tertentu? Iya, tadi juga kita sudah sampaikan. Jadi ada 4 jalur yang kita pakai untuk artinya mengapresiasi, memfasilitasi keinginan masyarakat, khususnya para siswa agar tertampung di sekolah yang lebih tinggi kan begitu. Artinya ya berprestasi tentu mereka punya indikator kejuaraan. Kalau mereka tidak punya berprestasi tentu indikatornya adalah NEM itu. Kalau misalnya mereka memang memiliki kemampuan lebih, artinya bidang olimpiade itu dia ke prestasi akademis. Nah, dan yang terakhir kalau memang dia tidak mampu sama sekali, tentu siswa miskin itu yang menjadi jalur mereka. Artinya semua akan tertampung, apalagi di Denpasar. Di Denpasar semua kita punya data dari sekian SD, sekian SMP yang ada, nampaknya semua akan tertampung di sekolah. Artinya termasuk juga urban yang datang. Cuman ya masalahnya sekarang Denpasar menjadi tujuan urbanisasi, penduduk membludak, sekolahnya itu per kelasnya itu terkadang kita melanggar SPM. Yang standar pelayanan minimumnya 36, 32, itu ya Denpasar kelasnya 40 gitu loh. Kalau tidak kita tampung, ya mereka mau sekolah di mana? Itu juga anak-anak kita kan, yang harus kita berikan pelayanan pendidikan sehingga kedepannya mereka betul-betul bisa ikut membangun bangsa ini gitu loh. Jadinya ya semua kita sudah perhatikan, dari baik yang tidak berprestasi, yang berprestasi tentu di sana kan ada persaingan. Artinya kan tidak semua difasilitasi harus ke negeri kan begitu Pak ya, karena ada seleksi, ada indikator yang kita pakai mengukur, mereka harus diterima di sini, mereka harus diterima di sini seperti itu. Ya. Kalau dari Pak Agus gimana? Gini, sebetulnya gini, ini persoalan PPDB muncul dan sebagainya kan persoalan karena mainstream kita semua kalau bisa masuk di negeri kan. Padahal di swasta banyak loh. Bagus ya. Nah, sekolahnya bagus-bagus, bahkan dia melakukan pendaftaran lebih awal dibanding atau mungkin pengumuman atau penutupan pendaftaran lebih awal dibanding dengan di negeri. Sehingga kita memang mainstream kita hanya harus negeri dan sebagainya. Sehingga menurut saya negeri pun jangan memaksakan diri untuk melebihi rombel itu. Ya. Kalau misalnya kuotanya misalnya 400 dengan rombel ruang belajar itu cuma 10 kelas, ya 10 kelas. Nanti kalau misalnya tidak tersedia rombel itu, ya memang harus beralih ke sekolah lain, swasta. Swasta tuh banyak loh yang sudah berprestasi luar biasa, bahkan mampu mengangkat Bali. Sehingga saya berpikir ini peran Distipora di situ juga untuk meyakinkan kepada masyarakat, selain juga ke negeri, ada loh swasta. Di swasta juga kita sekaligus juga menghidupkan peran swasta, karena bagaimana juga peran kita kan sama, mencerdaskan kehidupan bangsa antara negeri dan swasta, dan pembedaan dari pusat juga tidak ada. Sehingga Komisi Informasi akan selalu mensosialisasikan ini. Selain di sini, Anda juga bisa di swasta, jangan sampai nanti terfokus di situ. Toh juga kalaupun saya di SMA kan terus juga bayar, kita memang di mana-mana tidak ada gratis pendidikan itu aja kira-kira. Baik, nah terkait negeri dan swasta tadi menarik, dari Pak Marta sendiri bagaimana Pak? Apakah untuk penerimaan peserta didik baru online ini nantinya juga akan sampai ke sekolah-sekolah swasta di Denpasar? Dan saya ke Pak Agus nanti juga akan menanyakan apakah potensial nih Pak untuk diterapkan di daerah-daerah lain di Bali selain kota Denpasar? Sesaat lagi pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Gatra Praja akan segera kembali. Ingin bisa dan lancar berbahasa Inggris? Ayo ke Easy English is Easy. 2 bulan dijamin bisa garansi uang kembali untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Hubungi Isi Gatsu dan Sudirman Denpasar. English is Easy, kursus bahasa Inggris bergaransi. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, setiap pembelian kacamata akan mendapatkan arloji Xiaomi. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama. SMK Kertawisata Denpasar terakreditasi peringkat A, menerima siswa baru tahun ajaran 2016-2017 dengan 3 program studi, akomodasi perhotelan, tata boga dan usaha jasa pariwisata. Fasilitas, gedung bertingkat, setiap ruangan dilengkapi LCD proyektor,
sound system, dan internet online. Tempat pendaftaran di Jalan Tukat Balian nomor 15, Niti Mandala Renon, Denpasar, telepon 0361 249 783. Pengidapati terkait dengan istilahnya untuk upacara meningkatkan kesucian dan keadnyanan. Pengidapati sesuai yang terkait dengan pekayun. Mentajamkan pekayun, mentajamkan pikiran, mentajamkan sila, meningkatkan kesucian dan meningkatkan kualitas diri dalam pelajaran kediatmikan. Dialog Gatra Praja kembali masih dengan topik kita mendorong transparansi penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB bersama dengan 3 orang narasumber kita di studio. Sebelum jeda tadi saya menanyakan kepada Pak Made Merta, Pak, terkait untuk sekolah swasta bagaimana untuk sistem penerimaan online ini? Iya, untuk swasta mulai tahun ini kita sudah ada kerjasama yang bagus ya dengan BMPS. Artinya tahun ini juga kita sudah batasi kuota mereka. Artinya satu sekolah untuk SMP itu boleh 10 kelas. Maksimum per kelasnya 40 orang, jadi kan 400. Kemudian SMA SMK maksimal boleh menerima 12 kelas. Artinya mereka sudah sepakati seperti itu. Dan PPDB pun untuk di swasta ditutup 3 hari setelah negeri mengumumkan. Artinya masyarakat bisa lebih lega sedikit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ke depan agar tidak lagi ada seperti kasus-kasus penutupan lebih awal, pembayaran lebih awal, makanya kita akan coba dengan diskusikan dengan mereka. Kalau mereka sepakat, kita akan real time kan juga. Artinya swasta juga kita akan real time kan, mungkin pun meskipun nanti tidak secara menyeluruh dulu, mungkin bertahap seperti itu. Tapi paling tidak kan ada komitmen mereka pun nanti ingin bahwa sekarang juga kasusnya seperti itu. Jadi yang swasta yang favorit bisa lebih menerima sampai 12-14 kelas. Kan mereka juga harus seleksi kan, apa yang mereka pakai itu loh. Sehingga mereka juga kadang agak pusing juga. Nah, dengan real time itu kita batasi sekian, tentu yang lainnya akan diarahkan ke sekolah yang lebih kualitasnya mungkin lebih tidak favorit begitu ya. Cuman sekarang persoalannya yang akan muncul nanti ketika itu diterapkan, ada anak yang tidak akan mendapatkan sekolah. Kenapa? Karena dia tidak memilih sekolah yang lebih rendah itu gitu loh. Nah, itu seperti itu kan artinya, namun di sisi lain sekolah akan semua terbagi mendapatkan siswa seperti itu. Ya. Oke. Dari Pak Agus sendiri, selain Kota Denpasar, Pak, bagaimana potensi untuk pelaksanaan PPDB online ini di daerah-daerah lain dan laporan kecurangan atau titipan di daerah lain gimana, Pak? Ya, kalau masalah PPDB online memang baru Denpasar yang menjadi percontohan. Di Jemberane baru 3 sekolah favorit yang dijadikan contoh dan itu masih semi online. Di Badung kemarin kita juga diskusi dengan Kadesdikpora, rasanya mungkin belum bisa. Di daerah lain juga belum karena kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga kita sebetulnya tidak bisa memaksakan apakah ini online atau tidak. Tapi kalau memang memungkinkan, memang karena pertanggungjawaban secara terbuka lebih akuntabel online, silahkan dilanjutkan. Dan di Denpasar menurut saya memang harus dilanjutkan karena fasilitas mendukung dan memang kondisi geografis juga sangat mendukung. Dan yang terpenting juga begini, kalau memang di swasta jangan sampai berpikir begini, ketika orang pindah ke swasta, kemudian swasta seenaknya juga melakukan pungutan-pungutan, menerapkan kebijakan, itu juga tidak boleh. Karena sekolah swasta itu juga badan publik yang dibantu oleh pemerintah, dia harus terbuka. Tidak boleh, nanti diperhatikan adalah sekolah negeri saja, kemudian semua dikawasi. Itu di swasta juga kita awasi. Kalau misalnya ada persyaratan-persyaratan yang tidak memenuhi, kemudian bahkan melebihi kemampuan orang atau mungkin melebihi ketentuan, ya kita juga akan ingatkan itu. Karena sekolah swasta juga mendapat bantuan, itu dia badan publik loh itu. Sehingga tidak bisa seenak dewe juga swasta menerapkan hal-hal kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan. Pasti ada standarnya, Pak ya. Ada standar-standarnya. Dengan demikian sehingga menurut saya marilah kita mainstream kita ubah bersama. Selain juga di PPDB ini secara bertahap memang kita alihkan ke swasta karena bagus, karena ada beberapa sekolah swasta yang tampaknya menutup lebih awal. Begitu belum diumumkan di negeri dia sudah menutup lebih awal, sudah bayar orang, calon siswa sudah bayar, nanti kalau misalnya diterima di sini mau narik uangnya yang sudah dibayar itu tidak boleh sebagainya. Nah, ini bertahap tolong sinergi sehingga sama-sama masyarakat tidak dirugikan kira-kira. Kalau masalah siswa titipan di daerah lain, Pak, selain Denpasar, gimana laporan sejauh ini? Ya, kalau seperti di Badung misalnya, ada yang pindah rayon misalnya. Contoh pindah rayon,
Kalau dia sudah pindah rayon ke Denpasar, ternyata tidak dapat di Denpasar, balik lagi ke Badung, komitmen tidak akan menerima karena sudah ada pindah rayon, sudah diputus. Demikian juga sekolah lain. Nah, jangan sampai ini menjadi cadangan ketika tidak diterima di situ, ini diterima di sini. Nah, karena ada surat sakti titipan itu diterima, itu dibuka saja. Karena komitmennya dari awal begitu, ya kita buka sajalah. Saya setuju seperti itu ya. Jadinya daerah yang sudah melepas siswanya ke daerah lain itu harus dipantau gitu. Tapi pada kenyataannya banyak juga yang balik lagi ya. Contoh lah Denpasar. Tahun lalu SMU 6 tuh kehilangan 15 siswa loh. Dia kembali ke Gianyar, ke Sukawati. Ya, artinya kan di sana belum dipantau betul. Mereka diberikan keluar, tapi ketika mereka tidak diterima di Denpasar, artinya kembali lagi. Nah, itu kan kita yang kehilangan. Jadi mereka sudah mengambil hak Denpasar 15 tahun dan tidak terisi kan begitu. Gitu. Saya ke Pak Gede Kamajaya, bagaimana melihat apakah memiliki masukan-masukan terhadap transparansi, kemudian keterbukaan informasi, khususnya untuk Komisi Informasi? Ya, jadi pertama yang ini kritik juga ya untuk kita semua, untuk lembaga pendidikan dan untuk masyarakat. Kita terlalu value oriented dan terlalu alergi dengan swasta ya, sehingga kemudian membludak ke negeri. Ini juga perlu kita kritisi ya. Dan predikat sekolah terfavorit dan tidak terfavorit itu saya rasa cukup menyakitkan ya untuk siswa, untuk guru, untuk masyarakat. Saya rasa itu perlu dikritisi juga bahwa semua sekolah itu adalah favorit. Di sana berlangsung proses pendidikan yang diharapkan semua manusia. Ini favorit dan tidak favorit saya rasa terlalu diskriminatif. Sehingga ke depan saya harapkan semua sekolah ada favorit di kepala orang ya, semua sekolah ada favorit dan mereka tidak akan lagi terkungkung dan terkotak-kotak pada saya harus sekolah di sekolah favorit dan ini sekolah yang ada tidak favorit gitu. Yang memberi predikat favorit itu mereka masyarakat sendiri sebenarnya. Nah, sedangkan kalau dari segi kita kan yang menentukan itu adalah akreditasinya. Ya, betul. A, B, C itu aja. Standar penilaian. Saya rasa itu yang perlu dikritisi ya. Kemudian untuk transparansi informasi dan keterbukaan informasi PPDB ini saya sangat apresiasi betul ya. Ini penting sekali lagi untuk mewujudkan reformasi birokratis dan good governance di Indonesia yang kita cita-citakan sejak dulu. Semoga terwujud ya. Semoga mudah-mudahan terwujud. Baik, terima kasih banyak 3 orang narasumber. Tidak terasa karena topik kita sangat menarik nih, waktunya ternyata sudah habis. Terima kasih sudah hadir dalam dialog Gatra Praja kali ini. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan transparansi penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dapat kita wujudkan bersama. Saya Agung Mia pamit undur diri, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.